Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kembali kita lanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab yang ditulis khusus oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan adab ataupun akhlak bagi seorang muslim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan beberapa hadis berkaitan dengan masalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga telah kita sebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Imam Al-Bukhari kemudian menuliskan bab la yasubu walidayhi, bab tentang tidak boleh mencela kedua orang tuanya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata bentuk celaan kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyatakan zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu tidak mungkin ada anak mencela orang tuanya. Ya, tapi menyebab zaman kita hari ini bukan satu kemustahilan. Ya, urangnya anak-anak itu mereka memang tidak memiliki rasa enggan untuk mencela kedua orang tuanya, yang melebihi berkata hanya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Imam Al-Bukhari meriwayatkan riwayat dari Abdullah ibni Amru, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair ayyashtumar rajulu walidayhi. Termasuk ke dalam dosa besar ketika seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yashtum? Bagaimana seseorang itu mencela orang tuanya? Yang suatu mustahil anak mencela orang tuanya. Maka mereka bertanya, bagaimana wahai Rasulullah seorang anak itu mencela orang tuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yashtumur rajulu fayashtumu abahu wa ummah. Itu dia mencela ayah dari saudaranya ataupun ibu dari saudaranya, maka orang itu mencela orang tuanya. Yang bagian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada dayu tak dengar bahasa Aceh, tak dengar orang Syigo, mereka juga tidak akan diam, pasti akan gebala. Belum tanya orang Aceh yang selalu kita sampaikan, salah satu karakter tanya itu kita tidak mau mengalah. Ya, mungkin siga dah dengar dia tanya, sipluh ke ibalah. Maka setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, dosanya itu kembali kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya itu mengatakan ayyatasabba rajulu liwalidayhi. Dia yang menyebabkan seseorang itu mencela kedua orang tuanya, ya, gara-gara perkataannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu contoh yang paling nyata tentang salah satu kaidah fikih, yaitu saddu zari'ah, itu menutup seluruh pintu yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan. Ya, wasilah apabila dia mendatangkan kepada kebaikan, maka wasilah itu dianggap baik. Tapi wasilah apabila mendatangkan kepada keburukan, maka wasilah itu sama hukumnya dengan keburukan tersebut.
Ya, tayo misalkan contoh Rasulullah mengatakan la dharar wa la dhirar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an la tulhikum amwalakum atau anfusakum. Janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Rasulullah menyebutkan tidak boleh kalian melakukan kemudaratan ataupun mendatangkan kemudaratan. Maka melemparkan diri kita ke dalam keburukan, ke dalam kebinasaan, ini hukumnya haram. Melakukan hal yang mendatangkan kemudaratan, hukumnya haram. Karena jino ka contoh tabi nyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nya rukuk ka jelas itu lih babluk itu mendatangkan kemudaratan bagi dayo. Jelas itu lih. Ya. Maka tayo tapi rukuk yang mendatangkan keburukan, mendatangkan penyakit kepada kita itu hukumnya haram. Karena bunuh. Ya, kita tidak dibolehkan. Menangsi di dalam praktek biasa tayo ketika pemilu. Sogok hukumnya haram. Tayo sebagai tim ses yang menjadi perantara di antara penyogok dengan yang menerima sogok itu tetap haram. Karena wasilah benar. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita ada ini satu contoh nyata bahwasanya wasilah itu apabila dia mendatangkan kepada keburukan maka wasilah itu haram. Apabila dia mendatangkan kepada kebaikan maka dia dibolehkan. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberi contoh seseorang itu dia mencela orang tua dari saudaranya, maka orang itu balik mencela dirinya. Maka dia yang dihitung sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa kepada kedua orang tuanya. Kemudian bentuk durhaka kepada kedua orang tua dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan bukaul walidaini minal uquq wal kabair. Itu membuat nangis kedua orang tua itu bagian dari durhaka kepada keduanya dan termasuk ke dalam dosa besar. Anjiru mata urang si karena perbuatan yang kita lakukan. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan kepada Rasulullah meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji ilaihima fadhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepada orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nyan balasan. Ya, urang yang kagepekli urang si, maka payah gepekhim. Dan itu dapat memperbaiki dosa yang ia lakukan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Imam Al-Bukhari menuliskan uqubah al-walidain. Uqubatu uquqil walidain. Itu bab terkait balasan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Ubainah ibni Abdurrahman dari ayahnya, dari Abi Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdura an yu'ajjila li sahibihil uqubah ma'a ma yudakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang disegerakan balasannya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengazabnya di kehidupan akhirat. Hana dosa kepada Rasulullah. Orang yang pupuk dosanya langsung gebalah di dunia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan azab baginya di kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal baghi wa qati'atir rahim. Itu dari perbuatan baghyun, yang perbuatan tercela, perbuatan zina, kezaliman yang ia lakukan, dan qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahim. Yang langsung gebalah terutama kepada kedua orang tua. Yang langsung gebalah
oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jelas orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW cukup banyak hadis yang sudah lewat kita sebutkan tentang ancaman orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi contoh nyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala membalas langsung apa yang ia lakukan. Dalam hadis Abi Hurairah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fil mahdi illa Isa bin Maryam wa sahibi Jurayj. Tidak ada seorang pun anak bayi yang dia dapat berbicara di dalam buayan kecuali Nabi Isa dan sahibu Jurayj. Di dalam riwayat lain disebutkan itu ada 3 orang anak bayi yang dapat berbicara di dalam buayan. Dalam hadis ini disebutkan 2 orang. Yang rajih wallahu a'lam, menurut pendapat para ulama, bahwasanya hanya 3 orang anak bayi yang dapat berbicara di dalam buayan. Mungkin tanya biasa ada dengar kisah, itu saksi dalam kisah Nabi Yusuf. Itu juga anak kecil disebutkan. Kemudian Ibnu Mashtah dalam kisah Fir'aun, itu juga anak kecil disebutkan. Kemudian dalam kisah Ashabul Ukhdud, itu juga anak kecil disebutkan. Tetapi para ulama kita mengatakan yang masih di dalam buayan hanya 3. Sedangkan kisah Ibnu Mashtah dalam kisah Fir'aun, itu hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Kemudian dalam kisah Ashabul Ukhdud, hadisnya sahih, tetapi dikatakan itu bukan dalam buayan, itu dia sudah besar. Kemudian syahid saksi kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga disebutkan bukan lagi di dalam buayan. Yang di dalam buayan hanya 3, dan disebutkan dalam hadis ini 2 dari mereka, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah seorang anak bayi dalam kisah Jurayj. Maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurayj? Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, bagaimana itu kisah anak kecil ataupun anak bayi pada cerita Jurayj? Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sumu'atin lahu. Sesungguhnya Jurayj itu dia seorang rahib, seorang pendeta yang soleh. Dia beribadah di tempat ibadah yang ia buat di atas bukit. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sumu'atihi. Kemudian ada seorang pengembala yang dia mengembala di lembah di bawah tempat ibadah Jurayj. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa kanat imra'ah min ahli qaryah takhtalifu ila ra'i. Kemudian ada seorang wanita dari wanita kampung tersebut, dia berzina dengan pengembala tersebut. Fa'atas ummuhu yawman faqalat ya Jurayj wa huwa yusalli faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Fara'a ayyusira salatahu summa sarakat bihi saniyah faqala fi nafsihi ummi wa salati. Kemudian suatu hari ibunya datang mengunjungi Jurayj. Ketika ibunya datang, ibunya memanggil, dan Jurayj sedang melaksanakan sholat. Jurayj tengah bersembahyang. Ibunya memanggil, dan Jurayj mengatakan kepada dirinya, dan dia dalam melaksanakan sholat, ibuku atau sholatku. Lalu dia memilih salatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Kemudian gehilam kali yang kedua, Jurayj tetap memilih salatnya dan mengabaikan ibunya. Kemudian gehilam di kali yang ketiga, Jurayj tetap memilih salatnya dan mengabaikan ibunya. Lalu ibunya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
la amatakallah ya Jurayj hatta tandura fi wajhil mumisat. Wahai Jurayj, engkau tidak akan mati sampai melihat wajah wanita pezina. Langsung kamu doa. Ya, mungkin ibunya sakit hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk memberikan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh Jurayj. Summan sarafat. Kemudian dia pun pulang. Fa'atal malik bitilkal mar'ah waladat faqala mimman qalat min Jurayj. Kemudian wanita itu pun melahirkan. Ketika melahirkan dibawa kepada raja dan raja bertanya, siapa ayahnya? Maka wanita itu mengatakan Jurayj. Ayah dari anak ini adalah Jurayj. Kemudian raja memerintahkan orang-orang untuk menghancurkan tempat ibadah Jurayj tersebut. Hancur dan dia pun diikat, tangannya di lehernya, dia digiring di tengah-tengah manusia, lalu dia tanyakan, apa yang terjadi kepadaku? Dia mengatakan, raja mengatakan, engkau telah berzina dengan si fulana. Maka Jurayj mengatakan kepada raja, panggil dia. Kemudian ketika dipanggil si wanita tersebut, lalu Jurayj bertanya kepadanya, apa yang engkau katakan? Dia katakan, aku telah melahirkan anakmu. Maka Jurayj mengatakan, mana anak itu? Lalu dibawakan anak itu di depan Jurayj, maka ditanyakan oleh Jurayj, man abuka? Siapa ayahmu? Anak tadi yang baru lahir, dia langsung mengatakan ra'il bakar. Ayahku adalah pengembala lembu. Qala al-malik, lalu raja mengatakan, annaj'alu suma'ataka min dhahabin? Qala la. Apakah engkau mau kami membuat tempat ibadahmu kembali dengan emas? Dia mengatakan tidak. Lalu dia pun tersenyum dan raja bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tersenyum? Dia mengatakan, amran araftuhu adrakatni da'wah ummi summa akhbarahu. Sesungguhnya aku tersenyum karena aku mengetahui doa ibuku itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ceritakan kisah itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran dari hadis Jurayj. Yang pertama adalah doa kedua orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urang syekh ini harus sangat berhati-hati ketika mengucapkan kalimat yang keluar dari mulutnya tentang anaknya. Ayo dumna mungkin nyu dengar bagi rapor, dagalan rapor anu nilai hana gala hana senang hati dah yo. Si bangai ro kedo ro kadang. Ya tapi gepakabul Allah Subhanahu wa taala. Nya hana boleh you belajar juga sampai ro kiamat bangai. Karena doa kita apa yang kita ucapkan kadang siga nek batat langsung hidup perkataan. Si batat datang ro hana ubat ni. Allah mengabulkan. Allah memberikan apa yang kita minta. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun. Tetap ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa tersebut. La hunna la syakka fihinna. Ketiga itu tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka. Yang pertama, dakwatul musafir. Itu doa orang yang sedang bersafar. Ya, nanti akan kita lihat di dalam Adabul Mufrad itu disunnahkan ketika seseorang itu melakukan safar, itu kita yang dalam keadaan mukim itu meminta doa kepada mereka setelah mendoakan mereka. Ya telah ke doa medanya telah ke oleh-oleh berdua. Mereka orang kerja haji dia ibadah haji di tempat yang dikabulkan doa dan yang diingat yang izam-zam baik 2 gelun. Padahal di situ adalah kita meminta doa karena doa musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dakwatul mazlum. Itu doa orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada hijab di antara dirinya
dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka Rasulullah ketika mengutus Muaz ke negeri Yaman, Rasulullah mengingatkan Muaz, ittaqi da'watal mazlum. Hendaklah engkau berhati-hati dari doa orang yang engkau zalimi. Hati-hati dah tayo. Kezaliman yang tayo puput kepada seseorang, maka ketika dia berdoa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul walidain ala waladihima. Itu doa kedua orang tua kepada anaknya yang hendak ditolak di Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ataupun perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Ya, mungkin tengok biasa ada baca ba internet ataupun ba WA ditulis. Tapi itu kisah wallahu alam apakah sahih ataupun tidak. Tapi pernah kita tanyakan kepada beberapa ulama, dikatakan itu tidak sahih. Tapi sabi dah baca ibu dari Sudes, ibu Masjidil Haram yang disebutkan Sudes dia meruhubi cukup batat, omak gemagun, goyang gecok tanah, getik dalam kuah. Tapi mak yang berderaga berdoa. Dikatakan ya, ibunya selalu mendoakan bro anak ke tak ke orang raya era bejik ke Imam Masjidil Haram. Rupanya gebi li Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa ibunya. Tapi wallahu alam apakah kisah itu sahih ataupun tidak. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi akidah di sini menunjukkan tentang benar adanya karamah. Ya, karamah nyo sabit. Ya, karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, diberikan kepada orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala selain para nabi. Ya, nabi yang mukjizat gebi. Punya wali Allah itu diberikan karamah. Ya, karamah ini diyakini oleh seluruh kaum muslimin, oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya karamah itu benar adanya dan diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri siapa wali Allah. Nanti tengok di Indonesia ada orangnya urang pungo gejak bajalan di videonya wali Allah yang Allah hana ge pedih dro. Urang pungo hana mungkin je ke wali Allah. Ya, itu tidak mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sendiri siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus itu mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak pernah bersedih. Lalu Allah menjelaskan alladzina amanu. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nya wali Allah. Nah, dia harus beriman kemudian bertakwa. Maka di situ dibagi dua oleh para ulama kita. Ada kedudukannya yang sangat tinggi dan kedudukan yang kedua lah lebih rendah daripada yang tinggi tersebut. Kedudukan yang sangat tinggi dari wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang melaksanakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menambah dengan perkara-perkara sunnah. Nyan wali Allah. Ya, urang hana ge sembahyang, hana ge puasa, begah wali yang ke. Ya, hana mungkin wali karena Allah sudah menetapkannya sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua dari wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka menjauhkan diri dari yang diharamkan dan tidak menambah dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Yang pubut mandum yang diperintah, ditinggalkan mandum yang kepaharum, yang baru dinamakan dengan wali Allah. Allah menceritakan dalam Al-Quran cukup banyak. Maryam itu di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun asar
menceritakan kepada kita Umar ibn Khattab, di antara wali Allah ketika terjadi peperangan, beliau sedang berkhutbah di Madinah. Beliau mengatakan, ya sariyal jabal, wahai orang-orang yang berada di atas bukit. Umar ibn Khattab itu langsung melihat apa yang dilakukan oleh tentara perang di medan perang, dan beliau sedang berkhutbah di atas mimbar di kota Madinah. Dan ini bentuk wali yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Juraij. Kemudian yang ketiga dari sisi fikih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita laksanakan itu tidak boleh dipotong. Yang mandum ibadah fardhah, ya yang fardu, dengan ada puasa wajib, kemudian tiba-tiba tanya nak bernazar, misalkan berpuasa uro Senin, kemudian bandro uro Senin, nak undangan kandori dua tu, tanya kan bernazar benar puasa. Nazar itu bagian dari puasa wajib. Maka undangan yang kita hadiri itu kita tidak boleh makan dan minum. Di undangan tetap ya, tetapi tanya hanjit berbuka puasa karena bagian dari wajib. Begitu juga dengan salat. Nah, para ulama kita memperinci, ya, salat itu ada yang dia tidak boleh dibatalkan, itu salat fardu. Nah, dengan ada sembahyang bagi orang agam gehai lemak misalkan, ataupun bagi orang inang gehai le suami misalkan, ya, dia tidak bisa membatalkan salatnya. Jika ditakbir, maka dia harus menyelesaikan salatnya. Kecuali para ulama kita mengatakan apabila itu mendatangkan kemudaratan kepadanya. Misalkan dengan sembahyang sampai mon ataupun dengar su kepada geken lemak malung kara yang mon yang tolong dia nyanjit perlah sembahyang. Yang menolong. Ataupun nayo berasa ada kalan buat video, ya ada gempa bumi, gempa karet bubung. Di situ kita bisa membatalkan salat kita walaupun salat fardu. Jid batalkan. Untuk idha'atil mal, idha'atin nafs, maka di situ dibolehkan untuk membatalkan salat fardu. Selain daripada itu tidak boleh. Ya, hanjit pubatu sembahyang fardu kecuali hanya untuk menjaga jiwa ataupun untuk menjaga harta baik dirinya ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, salat sunnah. Apakah boleh dibatalkan ataupun tidak boleh dibatalkan? Dalam mazhab Syafi'i, begitu juga yang dipilih oleh Imam Abi Hanifah, yang dipilih oleh Imam Ahmad, bahwasanya boleh membatalkan salat sunnah. Ya, dengan ada sembahyang sunnah, terus panggilan, ya, kita batu jid, ya tidak perlu untuk mengqadanya. Adapun dalam mazhab Maliki, begitu juga dalam mazhab Abi Hanifah, tetap tidak dibolehkan. Imam Asy-Syafi'i beliau berpegang dengan dalil ketika Aisyah radhiyallahu anha berpuasa sunnah, maka datang makanan, dan ketika datang makanan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh membukanya, itu memakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu tatawwu amiru nafsi. Orang yang berpuasa sunnah itu kembali kepada dirinya. Apabila dia ingin berbuka, maka dia boleh berbuka. Dan apabila dia ingin melanjutkan puasanya, maka dia juga boleh untuk melanjutkan puasanya. Maka Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya puasa sunnah itu salat sunnah ataupun puasa sunnah seseorang itu kembali kepada dirinya, apakah dia membatalkannya ataupun dia ingin melanjutkannya. Adapun wajib ini tidak boleh. Adapun kisah Juraij yang kisah yang terjadi dahulu, bukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ada kaidah di dalam usul, syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang terdahulu itu adalah syariat bagi kita kecuali ada dalil yang membatalkan syariat orang-orang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari menuliskan Ardul Islam ala ummi Nasraniyah. Itu menawarkan
masuk Islam bagi orang tua yang musyrik. Ya, orang Syekh, teman, saudara dan yang lainnya yang dia bukan seorang muslim, maka ditawarkan Islam kepadanya. Dan kalau contoh yang paling nyata adalah sosok Rasulullah SAW sampai akhir hayat dari paman beliau menawarkan Islam untuknya. Begitu juga dengan seorang anak Yahudi, ya, yang di akhir hayatnya Rasulullah SAW juga menawarkan Islam untuknya. Lalu ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, dia taatlah kepada apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, itu Rasulullah SAW. Maka Imam Al-Bukhari menjelaskan, itu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau Abu Hurairah mengatakan masami abi ahadun Yahudi wala Nasrani illa ahabbani. Jadi tidak ada seorang pun yang mendengar namaku kecuali dia akan mencintaiku. Ini doa Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah, siapapun ya dari orang mukmin kecuali Yahudi dan Nasara itu mendengar nama Abu Hurairah, maka mereka akan mengatakan aku mencintai Abu Hurairah. Ya, maka orangnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang orientalis, terutama ketika mereka ingin menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka memasuki dengan mencela Abu Hurairah. Dan cukup banyak dari kaum muslimin hari ini mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang orientalis. Orang liberal, wadah yang serang hadis Rasulullah SAW, mereka juga menyerang Abu Hurairah. Mereka diserang Abu Hurairah, maka cukup banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Waktu kata serang Abu Hurairah, disebutkan Abu Hurairah sebagai seorang pendusta. Abu Hurairah meriwayatkan hadis apa yang tidak ia dengar dari Rasulullah SAW. Maka ini mustahil bagi para sahabat, terutama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau didoakan oleh Rasulullah secara khusus, orang yang mendengar nama Abu Hurairah, dia pasti akan mencintai Abu Hurairah. Makanya pintu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, pintu orang-orang orientalis, orang-orang yang ingin menyerang Islam, orang-orang liberal dari golongan yang menyatakan dirinya muslim, itu mereka akan mencela sosok Abu Hurairah. Ya, lagi orang-orang Syiah untuk masuk, mereka menyerang kaum muslimin dengan memburukkan citra beberapa sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Muawiyah. Begitu juga dengan orang-orang tansib, orang-orang yang anti kepada orang-orang yang mengagungkan Ali ibni Abi Thalib. Itu mereka akan masuk untuk mencela ataupun menyebutkan keburukan-keburukan Ali ibni Abi Thalib. Ini celah. Nah, maka katanya dalam keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu ahlul hadis sudah sepakat mengatakan seluruh para sahabat itulah saduq. Itu mereka dianggap jujur dan mereka tidak dipertanyakan. Ya, katanya orang belajar hadis, saya kadro pak sahabat jelas nan sahabatnya hana legiakeun, sahabatnya pun dusta pun jujur, hana tidak layak pertanyaan itu. Apapun yang sampai dari para sahabat, ketika nama para sahabat disebutkan, maka mereka para ahlul hadis itu sepakat mengatakan bahwasanya mereka itulah saduq. Itu diterima perkataan yang mereka ucapkan. Lalu Abu Hurairah menceritakan, ya, bagaimana sampai beliau menyatakan tidak ada seorang pun yang mendengar namanya kecuali mereka akan mencintainya. Beliau mengatakan, inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fataba faqultu laha fa'abat. Sesungguhnya orang tuaku, ibuku, dia tidak mau masuk Islam. Aku selalu menawarkan Islam kepadanya. Sampai suatu hari dia mencela Rasulullah SAW. Ketika itu aku tidak lagi menawarkan Islam kepadanya dan aku mendatangi Rasulullah SAW. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, aku katakan kepada Rasulullah, "Udu Allah laha fada'a fa'ataituha." Ya Rasulullah, doakan ibuku supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Langsung berdoa Rasulullah, senang dah Abu Hurairah. Beliau pun kembali ke rumahnya.
Dan sampai di rumahnya, ketika beliau membuka pintu, ibunya mengatakan, "Makanat ya Abu Hurairah." Berdiri di tempatmu wahai Abu Hurairah. Lalu terdengar suara air, ibunya mandi, kemudian ibunya pun mendatangi Abu Hurairah dan mengatakan, "Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat." Langsung mengucapkan syahadat di depan Abi Hurairah. Ketika itu Abi Hurairah sangat senang dan beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Absyir ya Rasulullah, fa innallaha kastajaba da'watak." Berbahagialah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima doamu. Lalu Abu Hurairah, Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau sampaikan wahai Abu Hurairah?" Lalu Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya ibunya itu telah mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbahagia dengan masuknya Islam ibu Abi Hurairah. Lalu Abi Hurairah mengatakan, "Doakan aku dan ibuku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahabbahuma ilayya ilan nas." Ya Allah, sesungguhnya Abu Hurairah dan ibunya hendaklah engkau jadikan sebagai orang yang paling dicintai oleh manusia. Maka beliau pun sangat bahagia dan beliau mengatakan apa yang didoakan oleh Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mendengar namaku kecuali mereka akan mencintaiku. Nah, ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sunnah ataupun perintah bagi kita ketika ada saudara kita, teman dekat kita dan yang lainnya yang Nasrani ataupun belum mengucapkan kalimat syahadah, itu kita tawarkan Islam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menawarkan Islam kepada orang-orang kafir. Wallahu taala alam. Ya, apabila ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan, kita persilakan insyaallah. Ya. Jadi pernikahan berbeda agama, bagaimana pengakuan dalam agama Islam? Apakah dibolehkan ataupun sudah ditinggalkan? Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan beda agama ini yang pertama harus diperhatikan, ya, di antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda hukumnya. Ya, perempuan itu tidak dibenarkan menikah berbeda agama. Ya, orang muslim, muslimah itu tidak dibolehkan sama sekali menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, baik dia ahlul kitab ataupun dia seorang musyrik. Itu tidak mengikuti agama ahlul kitab. Adapun laki-laki muslim, dia dibenarkan. Ahli fikih itu menyebutkan bahwasanya boleh laki-laki muslim menikahi hanya wanita ahlul kitab. Ya, wanita ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang Buddha hanjut, Konghucu hanjut. Itu bukan ahlul kitab. Yang dibolehkan hanya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan perkataan apakah hari ini mereka telah membolak-balikkan isi Injil ataupun isi Taurat? Dari zaman Rasulullah SAW mereka telah membolak-balikkan isi Injil ataupun isi Taurat. Al-Quran turun membolehkan tentang pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab. Namun para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membuat quyud, membuat peraturan yang sangat ketat tentang pernikahan ini. Beda bekiledanya, ohnya bebas, jud, hana sebebas-bebasnya. Tetapi ada peraturan-peraturan yang sangat ketat dibuat oleh para ulama kita tentang pernikahan beda agama. Apabila dia tinggal di negara kaum muslimin dan masih memiliki wanita muslimah yang lebih baik, maka dia tetap memilih wanita muslimah. Hanya umumnya langsung cukup jaya mendang di Aceh wanita muslimah. Gimana cara dia menikah dengan ahlul kitab? Ya, tetap wanita muslimah itu lebih baik dibandingkan dengan wanita ahlul kitab.
Kemudian yang kedua, di antara peraturan-peraturan yang besar yang dibuat oleh para ulama kita, dia melihat bahwasanya mampu untuk menarik wanita tersebut ke dalam Islam. Namanya kira-kira ngonya draw ke hana ke tembayang, nya nampun banyak draw ngonya ditarik ke Nasrani dia. Ya dayo tagalan di bireun di matang cukup jai ka kejadian. Pentai pieu na kejadian di Pesangan Selatan, na kejadian di Pesangan Ciblakung, na kejadian yang ditarik masuk sebagai Nasrani. Dan yang hanakam draw de, ya draw de hana mufhum lom tentang Islam, maka tidak perlu mencari ahlul kitab. Nah, ini diantara peraturan-peraturan yang besar yang dibuat oleh para ulama kita. Wallahu taala alam. Kibanjara orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu dia meminta maaf dan orang tuanya telah meninggal. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa meminta maaf secara langsung. Tetapi ngoknya jeut gepubut kebaikan-kebaikan yang akan sampai kepada kedua orang tuanya. Mila ke maaf nampak ke maaf deh. Tapi ngoknya gepubut kebaikan, semoga dengan kebaikan yang ia lakukan Allah gepe ampun kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Cukup banyak kebaikan yang dapat dia lakukan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan ketika ditanyakan apa yang harus aku lakukan dan orang tuaku sudah meninggal. Rasulullah mengatakan na'am arba'atu khisal. Iya, engkau dapat melakukan 4 perkara. Orang syidanya akan meninggal, putra je dah puput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 perkara yang dapat engkau lakukan. Yang pertama Rasulullah mengatakan ad-du'a lahuma. Itu kita bisa mendoakan. Kamu doa ke urang cik tanyo yang kamu meninggal. Ya dengan doa-doa kebaikan yang dapat kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua wal istighfaru lahuma. Itu memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Ya, benar doa adalah ke bangka derajat dan yang lainnya. Ya, kemudian khusus meminta ampun untuk kedua orang tua kita. Ada bauro dodo, ya orang cik yang di dalam kubur kan meninggal, ngonya hana gepubut amal ge anggap gedro ge tiba-tiba Allah ge angkat derajatnya, ge peik bak surga tinggi. Ketanya mbak Allah, ya Allah, min aina li hadza? Dari mana aku mendapati ini? Allah mengatakan min istighfari waladak laki. Ini karena doa ataupun istighfar anakmu untukmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa infadhu ahdihima. Ya, menunaikan janji yang telah ia buat. Senaga menjanji putra ngoyan. Menjanji lon sedekah ke masjid. Apa buk le dayo. Lon bantu si fulan, tak puput le dayo. Ya, putra yang kage janji lengoknya untuk dilakukan, maka kita melaksanakan apa yang ia inginkan. Kemudian yang keempat adalah silaturahim allati la yurham illa biwalidain. Itu menyambung tali silaturahim yang telah dibuat oleh kedua orang tua kita. Yang dalam riwayat lain disebutkan berbuat baik kepada teman orang tua kita. Yang dari sosongan ayah dayo, sosongan mak dayo, orang yang ke ayah dayo dengan mak dayo kan meninggal, maka kita menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ya, dan nanti ada contohnya bagaimana Abdullah ibni Umar itu rela beliau turun dari ontanya, dari tunggangannya, dan beliau rela untuk membuka imamahnya, serbannya, memberikan kepada teman ayahnya. Ini yang dibegah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putbohnya kita lakukan, dan itu kita berharap kepada Allah dan melakeba Allah yang dapat memperbaiki dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Amin laki maaf secara langsung itu tidak ada lagi, cuma ada puput kebaikan, dan itu mengharapkan Allah mengampuni dosa
mengampuni dosa kita. Nama Allahu a'lam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanya yang mendengar orang syik, yang harus betul-betul kita jaga lisan. Betul-betul kita jaga perbuatan, jangan sampai keduanya itu tersakiti dari perbuatan yang tanya puput ataupun dari ucapan yang tanya ucapkan. Tapi menyangka hanali ya lagi benar sagai. Tanya terasanya sang nadurhaka dengan orang syik. Cuma putbah benar yang dapat menyelamatkan kita. Nah, wallahu a'lam. Tak baca, tak hadiahkan pahala maksudnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal. Ini para ulama kita berikhtilaf pendapat. Apakah dibolehkan secara mutlak ataupun tidak dibolehkan secara mutlak. Seluruh para ulama sepakat apabila itu ibadah maliyah itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Ibadah maliyah sedekah. Sedekah menyedap bubut yang sepakat mandum para ulama itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Sedekah dengan orang syik dan yang lainnya yang kita lakukan. Adapun qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu para ulama kita berkhilaf pendapat apakah sampai kepada kedua orang tua kita ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun masyarakat Aceh kebubut, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, qiraatul Quran la yasilu ilal mayit. Membaca Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Walaupun masyarakat di Aceh yang mengikuti mazhab Syafi'i melakukan itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Yang pegah sampai kepada mayit itu mazhab Hambali. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Kadung dah benci Ibnu Taimiyah, tapi masalahnya dari urus masyarakat Aceh diikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan sama seluruhnya ibadah itu sampai kepada mayit, baik dia ibadah maliyah ataupun ibadah badaniyah. Mandum truk kepada mayit. Nah, wallahu a'lam. Itu bab khilaf di antara para ulama. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mempelajari Al-Quran, anak yang belajar Al-Quran diajarkan oleh orang tuanya, maka nanti orang tuanya akan mendapati kebaikan dari bacaan Al-Quran yang anak itu bacakan. Nah, gebi pahala, gebi taj, gebi putranan yang kepusuk baraja mahkota ya bagi kedua orang tua ketika si anak itu mempelajari Al-Quran. Tapi yang khusus dah baca Al-Fatihah kemudian tak kirim kepada orang syik, itu khilaf para ulama. Maka yang paling ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tak baca lehpuluh juz. Menang selesai tak baca lehpuluh juz, doa orang yang baru mengkhatamkan Al-Quran itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan orang tua kita. Yang hana khilaf itu sampai doa kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.